anak yang membaca komik lebih banyak memiliki kosakata dan tingkat emosional akibat visualisasi ekspresi yang disajikan. Komik yang berisikan kata-kata yang mengandung pesan pembelajaran dan pengetahuan dapat menciptakan contoh-contoh perilaku bernuansa moral bagi peserta didik. Fungsi gambar ilustrasi dalam komik dapat menghindari mengatasi verbalisme dan dapat memperjelas pesan pembelajaran. Nama saya Sofika Dewi Karnila, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada komik menurut Rimo. Kelebihan yang pertama, komik dapat menambah pembendaharaan kata-kata pembacanya. Yang kedua, adanya gambar dalam komik dapat mempermudah anak didik dalam menangkap hal-hal atau rumusan yang abstrak. Yang ketiga, dapat mengembangkan minat baca anak dan salah satu bidang studi yang lain. Yang terakhir, seluruh jalan cerita komik menuju pada satu hal, yakni kebaikan atau studi yang lain. Selanjutnya, kekurangan pada komik. Yang pertama, kemudahan orang dalam membaca komik ini dapat membuat orang menjadi kurang tertarik terhadap buku yang tidak bergambar. Yang kedua, ditinjau dari segi bahasa, komik hanya menggunakan kata-kata kotor atau kalimat yang kurang dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, banyak aksi yang menonjolkan kekerasan. Waduh, jangan dicontohkan ya teman-teman. Yang terakhir, banyak adegan percintaan yang menonjol. Waduh. Lalu, ada garis besar program media atau sering disebut GBPM dengan mata pelajaran matematika, kelas 4 SD atau MI, pokok bahasan bangun datar, deskripsi singkat mengenal jenis-jenis 8 macam bangun datar, kompetensi inti atau kompetensi dasar, memahami pengertian dan sifat dari persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, kejar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Lalu ada 2 indikator yakni menjelaskan pengertian dan membedakan sifat-sifat dari 8 macam bangun datar. Selanjutnya ada 2 pokok materi yakni pengertian dan sifat-sifat dari jenis-jenis bangun datar. Lalu ada 2 subpokok materi yakni arti dan sifat dari 8 macam bangun datar dengan format media komik dengan estimasi waktu total 100 menit dan berikut sumber materinya. Lalu ada langkah kegiatan pembelajaran, ada 3 kegiatan yakni pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit, inti 100 menit, penutup 10 menit, dan berikut deskripsi kegiatannya. Selanjutnya, judul artikel Developing Teaching Materials Using Comic Media to Enhance Students' Mathematical Communication dari Julian VN 2018. Ringkasan materinya sebagai berikut. Penelitian tentang pengembangan pembelajaran dengan media komik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Penelitian yang dilakukan di SMK Bandung Barat ini menyebutkan bahwa media komik memiliki dampak positif pada pembelajaran dan meningkatkan ketertarikan di dalam matematika. Dilakukanlah pengumpulan data, yaitu kuesioner, observasi, dan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil riset tersebut, dapat disimpulkan bahwa media komik layak dijadikan media pembelajaran berdasarkan standar buku teks BSNP 2006 yang telah dimodifikasi. Judul artikel selanjutnya, Pengembangan Media Belajar Komik terhadap Motivasi Belajar Siswa oleh Fadila Ahmad 2018. Artikel ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengembangan media belajar komik terhadap motivasi belajar siswa. Tempat penelitian dilaksanakan di SMK Farmasi Tangerang 1. Dalam penelitian ini, penulis tertarik dengan komik sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat baca siswa, berfungsi sebagai hiburan, dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan edukatif. Hasil coba dari penelitian ini menunjukkan bahwa skala besar yang dilakukan penelitian di kelas 12 yang berjumlah 30 orang terbukti menarik dan menyenangkan. Hasil respon siswa kelas 12 terhadap media visual